Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adzizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan malam hari ini masih di pertengahan suasana bulan Syawal di tahun 1444 Hijrah atau Miladiyah di tahun 2023 Masehi, insyaallah. Kita mudah-mudahan hingga kesempatan malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempurnaan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan dan kenikmatan iman tentunya. Mudah-mudahan dengan kesempurnaan nikmat itu dan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang telah memberikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma tanpa dituntut untuk apapun, hanya satu, agar kita menjadi hamba Allah yang taat serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin mengingatkan kembali, Ramadan sudah berakhir, Ramadan telah berlalu sekitar 2 pekan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan berupa membangun perisai diri, membangun ketakwaan dengan qiyamul lail, dengan siam di siang harinya, dengan memperbanyak interaksi kepada Al-Quran, itu menjadikan kita pribadi yang tidak lupa dan tidak hilang kebiasaan tadi. Ketika Ramadan kita luar biasa menikmati dan luar biasa ringan untuk melakukan amalia ibadah, amalan soleh yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa mempertahankannya dan bisa meningkatkan setidaknya lebih baik dari sebelum datangnya bulan Ramadan kemarin, agar menjadi bukti bahwasanya dan ciri ibadah siam atau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini untuk meningkatkan atau setidaknya memberikan jejak bekas yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan. Kembali kita pertahankan setidaknya di bulan Syawal ini, memberikan bukti bahwasanya berhasil kita telah mendidik diri, berhasil telah membentuk pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka di Syawal ini sebagai pembuktian awal sebelum kita masuk kepada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, dan akan masuk bulan awal daripada penanggalan kalender Qamariyah atau Hijriyah, yaitu di bulan Al-Muharram nanti. Teman-teman, melanjutkan izin pembahasan yang telah lalu di edisi sifat sholat Nabi, telah memasuki edisi yang ke-6 ya, 3 Dagero. Nah, malam hari ini insyaallah akan masuk ke edisi yang ke-7. Ya, kemarin kita pada pembahasan yang telah lalu tingkatan sholat, sifat sholat Nabi, sudah masuk kepada bacaan suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Dan setelah baca suratul Fatihah dan baca surah pendek atau surah yang sedang di dalam sholat itu, bagian daripada sunnah yang dianjurkan, maka masuklah kita kepada sesi yang berikutnya, yaitu rukuk. Namun sebelum masuk ke dalam rukuk, nanti ada penjelasan di kitab Sahih Al-Bukhari. Bacaan Nabi itu yang standarnya tinggi ya. Itu ada sahabat Mu'az, ya kan, yang pernah sholat di belakang Nabi. Itu Rasulullah SAW membaca suratul Baqarah setelah Al-Fatihah. Nah, kiranya pada rakaat ayat yang ke-100 atau pada ayat surah Al-Baqarah itu Rasulullah akan rukuk. Ternyata Rasulullah menyambung bacaannya pada surah yang berikutnya, itu surah Ali Imran, sampai habis. Dikira oleh sahabat Mu'az tadi Rasulullah akan rukuk pada akhir dari surah Ali Imran tadi. Setelah surah Ali Imran selesai dibaca, Rasulullah melanjutkan bacaannya ternyata dan belum rukuk sampai memasuki surah An-Nisa, surah yang keempat, sampai akhir ayat. Itu bacaan Rasulullah dalam satu rakaat itu terhitung sekitar 5 juz lebih 4 halaman. Dari suratul Baqarah, suratul Ali Imran, dan sampai ke suratul Nisa, surah An-Nisa, itu ada setidaknya lebih daripada 500 ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran ada 200 ayat aja, sudah semuanya 486 ayat. Ditambah lagi surat An-Nisa atau surah An-Nisa 176 ayat. Itulah panjangnya baca Rasulullah yang sesuai sunnah dan sesuai dengan standar Rasulullah SAW yang mungkin kita belum bisa mencapainya. Setidaknya mengejar di bawah itu. Jadi kalau mau sesuai sunnah, bacaan sholat Rasulullah SAW, sholat malam ya, bukan sholat fardu, itu adalah 5 juz lebih 4 halaman satu rakaat. Dan nanti akan dijelaskan di hadis Imam Bukhari. Teman, sebelum masuk ke dalam rukuk, setelah baca Al-Fatihah, setelah menjelaskan apa yang didapat seorang hamba ketika baca Al-Fatihahnya benar, maka ini akan masuk ke dalam sesi ruku ya, setelah Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah, terus membaca surah pendek. Setelah surah pendek kita akan jeda sebentar kan, terus ruku,
Nah, bagaimana cara rukuknya? Ini akan merujuk kepada kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 871. Nomor hadisnya 871, halamannya 103. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, 871. Ya, tentang kesempurnaan rukuk dan sujud nanti dia sama. Nanti dianggap tidak sah orang yang rukuknya tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud, ya tidak menyempurnakan, maka sholatnya tidak dianggap sah atau bisa rusak. Nah, kurang afdal seperti itu. Kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Majah di nomor hadis 871. Rawi hadisnya ini terhubung kepada sahabat Ali bin Syaiban, ya. Wa kana minal waqdi qala abarna hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bay'nahu wa salaynal khalfahu falamaha bi mu'hiri ainihi rajulan la yuqimu salatahu. Jadi mereka para sahabat tadi berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamaha bi mu'hiri ainihi rajulan la yuqimu salatahu. Rasulullah melihat ada seorang lelaki yang mengerjakan salat, yakni sulbuhu, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuknya ketika rukuk dan sujud. Yakni sulbuhu fir ruku'i was sujudi. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, as-salata qala, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syarul muslimina la salata liman la yuqimu salbuhu fir ruku'i was sujud. Jadi wahai jamaah kaum muslimin atau wahai kaum muslimin, tidak ada salat atau tidak terima salat seseorang, ya kan? La salata liman la yuqimu sulbuhu fir ruku'i was sujudi. Jadi tidak diterima salat seseorang itu yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud, atau tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi belum sempurna sudah bangkit lagi gitu. Jadi ada jeda kan tumanina itu, agar tulang itu posisinya kembali kepada tempat semula seperti itu. Jadi ketika rukuk dan sujud sama ya pedomannya. Kalau misalnya tidak sempurna rukuknya, tapi kecuali uzur ya. Kalau ada tua uzur kan tidak bisa rukuk secara sempurna, kan ada uzur, sakit tulang punggungnya atau yang sebab lainnya, sebab medis yang mungkin tidak bisa sembuh. Tapi ini untuk yang dicatat untuk orang yang sehat, yang sempurna kesehatannya. Jadi rukuknya hanya sekedarnya saja gitu kan. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain, ketika pada penutupan pembahasan dari mulai takbir sampai salam, kita akan coba tampilkan bagaimana rukuk yang benar sesuai dengan dituntut Rasulullah SAW. Itu patokannya nanti belakang lutut itu seperti tertarik, ya, menggenggam. Dalam hadis yang berbeda itu menggenggam lutut itu dan ditekan, bukan sekedar ditaruh aja, ya, supaya ada tarikan di belakang lutut tadi, dan itu akan menjadi ciri kesempurnaan sholat. Pada kajian offline sebelum terjadinya COVID-19 itu yang pernah ngaji sama saya, ada kami praktekkan, anaknya suruh berdiri ya. Nah, ini mudah-mudahan mungkin mbaknya masih ingat kalau misalnya menyaksikan ini, dan ibu-ibu yang lainnya yang pernah menyaksikan langsung bagaimana saya memperagakan lewat bantuan seorang anak laki-laki untuk memperagakan bagaimana cara sholat Rasulullah SAW dari mulai takbir sampai kepada salam. Ini pembahasan tentang rukuk yang sempurna sebelum masuk ke dalam bacaan, ya. Tumanina, luruskan punggungnya, ya kan, tenang beberapa saat. Tumanina itu yang paling pendek satu bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu satu bacaan tasbih, nanti bisa melanjutkan kepada bacaan. Jadi tenangnya dulu, tenang sepanjang bacaan tasbih, terus nanti melanjutkan bacaan. Apa yang dibaca ketika rukuk? Apakah subhana rabbiyal a'la atau subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Kita akan merujuk kepada kitab hadisnya, yaitu di nomor hadis 772 kitab Sahih Muslim. Sudah ngeceknya tadi di halaman 231 kalau yang kitabnya sama seperti ini, ya. Kita akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dijelaskan ya, sahabat Mu'az itu pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, terus surah An-Nisa tuh, satu rakaat tadi. Terus ketika dalam posisi ruku setelah baca surah tadi, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azimi. Jadi ketika rukuk Rasulullah membaca subhana rabbiyal azimi, dan rukuknya tuh lamanya itu hampir menyamai berdirinya Rasulullah SAW ketika membaca ayat tadi setelah baca surah Al-Fatihah. Jadi lama. Berarti kalau kita terjemahkan, kita artikan selain lama rukuknya, berarti bacaan tasbihnya banyak yang dibaca oleh Rasulullah SAW seperti itu.
Selanjutnya nanti ketika sujud juga diterangkan dalam di sini akan kita bahas pada kesempatan ketika kita nanti sudah posisi sujud. Namun tadi ada yang sempat terlupa di awal, kita merujuk kepada surah Al-Fat, ya. Surah Al-Fat itu surah yang keberapa, teman-teman? 48. Benar. 48 di halaman 515 dia dulu. Posisinya kanan paling atas. Yaitu nanti di tengah-tengah ayatnya, ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu rekannya adalah ruk'an sujadan. Jadi rukuk sujud itu, ya kan? Yabtaguna. Itu. Yabtagu kan ini ya. Yabtaguna berarti dengan kesungguh-sungguhan ketika berdoa. Jadi ketika orang berdoa misalnya posisi kunut atau saat selesai sholat terus berdoa atau pada posisi lain yang dia menghadirkan doa saat doa iftitah kan kita baca doa itu. Kalau misalnya kita berdoa, ya Allah jadikan aku ahli Quran jika engkau berkehendak, namun jika engkau tidak berkehendak tidak apa-apa, itu artinya kurang sungguh-sungguh. Yang doa begini tidak akan dikabulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sungguh-sungguh kalau berdoa yakin dikabulkan itu. Makanya yabtaguna dalam ayat tadi ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi kalau sudah melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, nanti dapat yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Bentuk-bentuk amalan kebaikan semua yang kita kumpulkan itu diberikan kemampuan Allah untuk melakukan amal ya yang baik-baik yang dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya kan, ada sungguh-sungguh berdoanya supaya dapat apa yang didapatkan. Jadi dalam rukuk pun ada potensi doa dikabulkan selain iftitah saat berdiri. Nanti saat sujud adalah puncak kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud dalam sholatnya itu. Ini ya tadi ya, salah satu bacaan yang ini nanti akan banyak kami bacaan karena ringkasan sholat Nabi kita menampilkan nanti setidaknya 2 bacaan. Nah, kalau tema satu ini kan Subhana Rabbil Azim. Ada bacaan lain dibaca Rasulullah ketika rukuk? Ada. Nah, kita tampilkan kitab hadisnya. Jadi kitab Sahih Muslim ya Ibnu Majah, Sahih Muslim ini kitab kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, kitab Sahih Al-Bukhari ini judulnya Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayami. Berarti ya. Jadi Jami', Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar gitu. Jadi Jami' dan Musnad ya kan. Urutannya jelas, itu topik-topiknya jelas sampai 97 topik pembahasan. As-Sahih dijamin Sahih kitab Sahih Al-Bukhari ini, Al-Mukhtasar dan pembahasannya tuh ringkas sesuai dengan topik-topiknya. Itu berurutan ya kan, wa sunanihi wa ayami, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang 24 jam seperti itu. Ini kalau misalnya mau tahu judul yang aslinya. Ini di nomor hadis insyaallah saya sudah mengecek tadi di nomor hadis 817 di halaman 134 halamannya. Hadisnya paling kanan sebelah bawah dari kitab kami. Ya 817 seperti ini. Ini doa di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika rukuk. Selain tadi ada Subhana Rabbiyal Azim ya seperti itu. Apa doa yang dibacanya oleh Rasulullah SAW? Kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari wa qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Mansur an Muslim an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Rawi hadisnya terhubung kepada Aisyah ya, salah satu istri Nabi tercinta yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sungguhnya Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Jadi ketika rukuk dan sujud Rasulullah membaca doa ini. Jadi bisa dibaca doa ini ketika rukuk dan sujud seperti itu. Apa doanya? Kalau sujud kita tahu yang dibaca adalah beda dikit dengan yang ketika rukuk tadi kan. Nah, ini ada bacaan versi lain yang ketika rukuk dibaca oleh Rasulullah SAW, ketika sujud pun dibaca dengan apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, seperti itu. Itu doanya pendek ya. Bisa langsung ini teman-teman. Kami ulangi kembali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu rukuknya itu Rasulullah kalau dijelaskan dalam hadis yang redaksi kedua tadi, setelah Imam Ibnu Majah cara rukuknya, terus hadis yang kedua di kitab Sahih Muslim tadi rukuknya tuh hampir menyamai lamanya berdirinya Rasulullah ketika sholat malam tadi. Bayangkan teman-teman, lamanya baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa itu kalau 5 juz lebih 4 halaman tuh kalau dibuat satu juznya 30 menit, 5 juz itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi rukuknya lama tuh. Jadi kalau misalnya berdirinya tuh 2,5 jam baca surah Al-Baqarah tuh bacanya santai, rukuknya tuh bisa 2 jaman, lebih pendek dari berdirinya, tapi hampir menyamai. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW terus ketika selesai sholat kakinya bengkak dan pecah-pecah bagian tumitnya. Ada rahasia dalam dunia ketabiban nanti bagaimana cara mengobati kaki yang pecah ketika lama berdiri. Rasulullah dijamin masuk surga, Nabi pilihan, dosanya diampuni, dosa yang akan datang, hisabnya tidak ada, masih masuk surga tanpa hisab gitu. Masih sholat malam juga nggak bengkak. Orang sekarang tidur malam
terlalu lama, ketika bangun matanya bengkak, maka apa yang akan kita menjadikan kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah SAW untuk sebagai umat beliau? Maka kita tidak bisa menyamai Rasulullah SAW. Setidaknya kita berharap Rasulullah SAW memberikan syafaatnya di akhirat nanti dengan kita membaca sholawat kepada beliau, terutama di hari-hari Jumat seperti itu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembahasan malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Itu ingat, dalam posisi rukuk dalam sholat itu kita mendapatkan potensi pengabulan doa, ya, potensi pengabulan doanya besar gitu, besar sekali potensi orang ketika rukuk tadi untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya, rukaan sujadan yabtaquna fadlan minallahi wa ridwanan, seperti itu. Jadi sebelum ada tanda-tanda pada sujudnya, pada rukuk tadi harus ya yabtaquna, sungguh-sungguh berdoa itu dengan kesungguhan gitu, cari benar gitu kesempatan momennya, jangan cuman nanti saya kalau misalnya bangun tahajud insya Allah sholat tahajud lah, kalau nggak bangun ya udah nggak apa-apa. Jangan seperti itu, sungguh-sungguh terapkan itu kan. Hajada seperti hamparannya dibentangkan itu kan, hajada. Kalau semua sungguh lagi sifatnya jadi berubah jadi tahajud, seperti itu, berubah. Kalau tahajud berarti harus sungguh-sungguh bangun. Kalau cuma sekedar nanti saya kalau bangun, kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak akan bangun, karena setan akan membuat 3 ikatan pada video kami sebelumnya kami bahas kan, seperti itu. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian dan pembacaan, saya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran maka berasal dari Allah dan Rasulnya. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.